Setelah kita paham tentang Allah, paham tentang sifat-sifat Allah, mengetahui apa yang diperintah dan apa yang dilarang, sempurnakan dengan tadabbur Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, memahami maknanya dan mengamalkan ajarannya. Insya Allah hati kita akan menjadi bersih, iman akan tumbuh di dalam kalbu, jiwa dan ruh kita, dan insya Allah kita akan menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, janganlah kita menjadi manusia yang hanya bangga dengan keimanan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Sebab iman kalau hanya sekedar dibangga-banggakan tanpa dirawat, dijaga, dipelihara dengan baik dan benar, niscaya iman itu tidak akan ada artinya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bangga dengan iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita pun harus mensyukurinya, dan jauh yang lebih penting, menjaga, memelihara iman itu agar menjadi iman yang tumbuh, berkembang, subur dan istiqomah sampai akhir hayat nanti. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, ada beberapa kiat untuk menjaga kualitas iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang pertama, membersihkan hati dari perbuatan dosa dan maksiat, karena iman itu tumbuhnya di dalam hati. Iman tidak akan mungkin tumbuh manakala hatinya kotor, hatinya tidak bersih. Maka menjaga iman, langkah yang pertama, menjaga perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, seandainya kita sudah terlanjur melakukan dosa dan maksiat itu, segera bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, berbaik sangkalah kepada Allah, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Dan ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah maha mengampuni dosa semuanya, dan Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang berharga yang Allah berikan kepada hambanya pada ayat ini. Yang pertama, ketika kita terlanjur berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, jangan sekali-kali berputus asa terhadap rahmat Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah, tapi berbaik sangkalah, berhusnudzonlah kepada Allah, karena Allah maha mengampuni dosa kita semuanya,
selama kita mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang keempat, agar hati ini menjadi hati yang bersih, jangan putus-putusnya kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu doa yang termaktub di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan, jangan Engkau palingkan hati kami, jangan Engkau arahkan diri kami kepada perbuatan dosa dan maksiat setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Berikan kami di sisi-Mu rahmat kasih sayang, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Memberi. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, membersihkan hati, menjaga, merawat hati dengan cara pupuk hati kita dengan ilmu pengetahuan dan tadabbur Al-Quran. Ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Allah menyuruh kita untuk tahu, Allah menyuruh kita untuk paham, Allah menyuruh kita untuk mengerti. Maka mengetahui, memahami dan mengerti tidak mungkin bisa kita raih kalau kita tidak mau belajar. Inilah kenapa Islam mengajarkan kita untuk selalu belajar tentang ilmunya Allah. Setelah kita paham tentang Allah, paham tentang sifat-sifat Allah, mengetahui apa yang diperintah dan apa yang dilarang, sempurnakan dengan tadabbur Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, memahami maknanya dan mengamalkan ajarannya. Insya Allah hati kita akan menjadi bersih, iman akan tumbuh di dalam kalbu, jiwa dan ruh kita, dan insya Allah kita akan menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.